Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aliyah, NIM 19016110. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan mengenai periode 70 dan juga periode 80. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang yang diawali oleh latar belakang periode 70-an. Penamaan atau munculnya periode 70 itu karena adanya pergeseran sikap berpikir dan juga bertindak dalam menghasilkan karya estetik wawasan dan juga dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru, baik itu dalam bidang puisi, bidang drama maupun prosa. Pergeseran ini mulai kelihatan setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Abdul Hadi WM dan Damai Toda itu telah menamai sastra modern ini dengan sebutan periode 70-an. Kori Layakapan itu cenderung menamai sastra Indonesia sesudah angkatan 45 dengan nama angkatan 80. Perbedaan esensial antara keduanya itu hanya perbedaan nama saja. Tetapi di sisi lain mereka banyak sekali memiliki persamaan, yakni yang pertama, keduanya meyakini ketidakadanya angkatan 66 yang dicetuskan oleh Habib Jasin. Dan yang kedua, keduanya meyakini adanya pergeseran wawasan estetik sesudah angkatan 45. Dan yang ketiga, keduanya memiliki persamaan pandang tentang tokoh-tokoh pembaruan sastra Indonesia modern sesudah angkatan 45. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha untuk melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas berapa kemungkinan bentuk, baik prosa, puisi, dan juga drama. Misalnya prosa dalam bentuk cerpen, dan pengarang pun sudah mulai membuat cerpen dengan yang terdiri dari 1-2 kalimat, sehingga bentuknya menyerupai bentuk saja. Dalam bidang drama, para pengarang juga mulai membuat drama dan mempertunjukkan drama yang absurd atau tidak masuk akal. Sedangkan dalam puisi itu sudah mulai bermunculan puisi jenis puisi kontemporer atau puisi selindro. Itu tadi latar belakang dari periode 70. Selanjutnya adalah periode 80. Kelahiran karya sastra periode 80 itu bersifat mendobrak keberadaan, di mana dia dilahirkan dari konsepsi individual yang mengacu pada suatu wawasan kelompok. Konsep tersebut telah menitik beratkan pada kata, tetapi Danarto justru pada pendiriannya. Hal ini sangat menarik dan membawa pada pemikiran yang lain dalam wawasan yang estetik periode 80-an ini, di mana pada periode sebelumnya telah terjadi pergeseran wawasan dan juga terjadi pergeseran estetik khususnya pada kata. Dasar tersebut menyebabkan lahirnya periode 80-an hingga menekankan pada pemikiran dan cara penyampaiannya dalam karya sastra. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak dan bersumber dari masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan juga bobot yang maksimal, serta baru dari setiap konsep yang menentang pada suatu kehidupan. Setelah mengenai latar belakang periode 70 dan juga periode 80, selanjutnya kita beralih kepada pengarang dan karya sastra pada periode 80 dan juga pada periode 80-an. Yang pertama, pengarang dan karya sastra, kita tahu bahwasanya pengarang dan hasil karangannya pada periode 70 dan periode 80 itu sangat beragam, sangat banyak. Namun di sini saya akan menyampaikan beberapa saja. Di antaranya yang pertama ada Abdul Wahid WM. Abdul Wahid WM ini banyak sekali karya-karya yang telah beliau terbitkan. Namun kita ambil salah satu karyanya adalah Cermin yang diterbitkan pada tahun 1975. Yang kedua ada Darman Munir. Darman Munir juga banyak sekali karya yang telah beliau terbitkan. Di sini kita sebut saja salah satu karyanya adalah Dendang yang diterbitkan pada tahun 1988. Dan yang ketiga itu ada Kori.
juga banyak sekali karya yang telah beliau hasilkan. Kita sebut salah satu karyanya adalah Kekasih yang diterbitkan pada tahun 1981. Itu tadi mengenai pengarang dan juga karya sastranya. Selanjutnya, itu mengenai peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1970 atau pada periode 70-an ini. Yang pertama, pada periode 70-an, HB Jasin telah diadili, sehingga majalah yang dipimpinnya itu dituduh telah memuat cerita-cerita pendek yang menghina Islam. Yang kedua, pada tahun 1973, penyair Sutarji Kalsumbari juga telah mengemukakan kredo puisinya. Itu masih pada tahun ini pula muncul istilah aliran rawangan dari MS Hutagulung. Yang ketiga, pada bulan September tahun 1974 telah diselenggarakan pengadilan di Bandung. Dan masih pada bulan September pula telah diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Yang keempat, pada tahun 1975 telah diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia di Bandung. Yang kelima, tahun 1977 muncul istilah Angkatan 70 dilontarkan oleh Damin N. Tado. Dan yang keenam, tahun 1980, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karangan Pramudia Anantatur telah dilarang oleh pemerintah. Demikian pula untuk novel-novel lahirnya. Novel-novel lainnya dari tahun 1985, 1987, dan 1988. Yang ketujuh, pada bulan Agustus tahun 1982 diadakan seminar permanen sastra dalam perubahan masyarakat di Jakarta. Dan yang ke-8 atau yang terakhir peristiwanya adalah pada tahun 1898 muncul masalah sastra kontekstual serta jadi topik diskusi. Itu tadi peristiwa penting pada periode 70. Selanjutnya adalah karakteristik pada periode 70 ini adalah pengarang itu sangat bebas bereksperimen dalam penggunaan bahasa dan bentuk. Seperti yang telah dikatakan oleh Aji Prosidi pada tahun 1977 halaman 6, dalam bentuk laut biru, langit biru, bahwa mereka seakan-akan menjajaki sampai batas kemungkinan bahasa Indonesia sebagai alat pengucapan sastra. Di samping mencoba batas-batas kemungkinan berbagai bentuk, baik bentuk prosa maupun puisi, sehingga perbedaan antara prosa dan puisi kian tidak jelas. Nah, sesudah mengenai karakteristik periode 70, selanjutnya adalah karakteristik dari periode 80. Yang pertama, genre yang mulai muncul itu prosa, puisi, sajak, film, kritik, dan juga esai. Yang kedua, pada sajak itu cenderung mengangkat tema ketuhanan dan mistis. Yang ketiga, puisi yang telah dihasilkan itu bercorak spiritual religius. Misalnya, Ku Bakar Cintaku, karya Mbak Ainun Najib. Yang keempat, novel yang dihasilkan itu mendapat pengaruh kuat dari budaya barat, di mana tokoh utamanya itu mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Yang kelima, bahasa yang digunakan itu realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan bahasanya romantis. Yang keenam, karya sastra yang dihasilkan itu menyangkut masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan juga budaya. Yang ketujuh, peran sastrawan itu menggunakan konsep improvisasi. Dan yang kedelapan, dalam karya sastra itu terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Dan itu tadi karakteristik dari periode 80. Selanjutnya ialah perbandingan antara periode 70 dan juga periode 80. Pada periode 70, makna itu atau unsur makna telah diabaikan. Yang kedua,
Dalam periode 70 pula penuh semangat eksperimentasi. Dan selanjutnya pada periode 70 itu beraliran surrealistik. Dan dalam drama, pemain sering improvisasi. Selanjutnya pada periode 80, pada periode 80 ini telah didominasi oleh roman-roman percintaan. Yang kedua, konvensional, artinya tokoh antagonis selalu mengalami kekalahan. Yang ketiga, tumbuh sastra itu beralih ke pop. Dan yang terakhir, karya sastra telah tersebar luas di berbagai majalah dan di penerbitan-penerbit umum lainnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai periode 70 dan juga periode 80. Sekian, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan juga kita tahu bahwasanya manusia adalah tempatnya salah, manusia adalah tempatnya lupa, dan manusia adalah tempatnya khilaf. Maka dari itu, saya yakin dalam video yang telah saya sajikan ini sangat banyak kekhilafan, kesalahan, dan juga keterlupaan dalam pembuatan video ini. Nah, maka dari itu saya mohon maaf atas segala hal yang telah saya lakukan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berita corona.